warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Judul yang kita angkat kali ini adalah suluk adalah bagian dari sistem mutlak. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Jepara, Jawa Tengah. Ngeling ya, Ngeling. Yang sekitar Jawa Tengah boleh merapat. Yang Pati, Kudus, Demak, merapat ke sini ya. Biar tahu akan metodologi agama yang disampaikan di dalam pelajaran di kampus Taklim Ma'rifat. Kita bilang sistem, berarti jalannya hanya itu ya. Namanya sistemik, proses yang berkelanjutan, berkesinambungan. Sering kami sampaikan, teori harus ilmiah ya, agar kejangkau akal, masuk akal, mudah dimengerti. Kemudian kebayang, loh iya ya. Jadi kita nggak membahas sesuatu yang sia-sia. Tapi yang kita bahas adalah, loh iya ya. Kenapa aku kok? Lah itu loh. Loh iya ya. Nah itu namanya masuk akal. Makanya kata Nabi, al-aslamu ilmiun. Kemudian wa amaliyun. Artinya apa? Bisa dipraktekkan atau dibuktikan. Lah kalau Islam disampaikan dengan bahasa yang tidak masuk akal, nggak ada orang berusaha untuk mempraktekkan. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Contohnya, sifat 20 Allah itu wujud, betul ya? Tapi nggak ada menerang ilmiahnya wujudnya Allah, nggak ada yang nyari. Lah kalau nggak ada yang nyari, mana bisa satu bersaksi? Berarti Islam yang tidak bersaksi akan Allah dan Rasulullah di zamanmu sendiri, Islam batal atau Islam kata-kata saja ya. Demikian juga iman. Iman kata orang hanya sekedar yakin dan percaya. Padahal seorang badui zaman Nabi Muhammad menghadap Rasulullah Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu dalam keadaan yakin, betul ya, percaya, jarak dekat, face to face dengan Nabi, betul ya? Tapi apa kata Nabi? Belum, kau belum beriman, kau masih berserah diri, iman belum masuk dalam dirimu. Nah, ternyata apa? Yakin diterima Nabi gak? Yakin dok? Tidak. Percaya diterima Nabi gak? Tidak. Melihat jarak dekat, face to face, mata dengan mata, nggak diterima. Karena apa? Ternyata iman itu adalah lewat proses dimasukkan, kan gitu. Cocok gak dengan yang di Asy-Syura 52? Dan demikianlah kami wahyukan roh daripada ketetapanku mursyid, sebelum kau tidaklah mengerti apa itu kitab Quran, tidak pula mengerti iman. Tidak mengerti iman itu kau gak akan ngerti. Dan demikian ini kami jadikan nur, dan aku tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Ternyata iman itu dirupakan nur dan dimasukkan, ditanamkan lewat baiat. Cocok gak dengan kalimat Nabi? Iman belum masuk dalam dirimu, atau kau belum dibaiat iman, nur iman. Dunia Islam telah mengalami kemunduran luar biasa. Islamnya bukan Islam bersaksi akan syahadatnya, betul gak? Imannya bukan iman yang ditanamkan, dimasukkan nur ke dalam dirinya lewat baiat. Maka Islamnya nggak tahu Islam, imannya nggak tahu iman. Parah ya sekarang ya.
Makanya orang beragama tidak kenal Tuhan. Kembali lagi. Saya lupa judulnya apa tadi. Oh ya, Solo. Maaf ya, saya ini nggak pakai otak, nggak pakai akal, makanya sering hilang-hilang ini. Nah, setelah teori yang ilmiah, mesti ada kelanjutannya. Ini hanya wacana loh ya. Bukan di sini agama, bukan di teori ya. Nah ini kan enggak, orang cuman ngocol, bacot, cuman teori lewat dakwah, ceramah, baca kitab, mudzakarah, diskusi, tanya jawab. Itu teori. Prakteknya agama ada di alam roh. Nah itu bukan dengan ilmu akal. Itu mesti lewat praktek dulu. Teori belum ada. Teori syariat belum ada. Syariat itu, yang syariat agama ya, buah daripada makrifat. Nah, paham gak sekarang ya? Nah, jika orang belum makrifat berbuah syariat kan saya tanya? Ya belum dong, betul ya? Nah ini sudah keliru. Syariat itu adalah teori yang disampaikan oleh ahli makrifat ya kan gitu. Berarti apa? Menuju buahnya, kau mesti praktek dulu baru muncul teori, betul gak? Nah untuk praktek kau masih lewat metodologi. Ini yang telah hilang nih, orang nggak tahu cara untuk prakteknya, nggak tahu. Dari teori mesti bersambung ke metodologi, tapi yang waris, bukan asal-asalan. Jika ada luar biasa banyaknya gelombang Tuhan hanya ada berapa? Satu. Selain Allah pasti setan kan gitu, betul? Nah, artinya apa? Jika nggak ketemu gelombang Allah, pasti gelombangmu itu gelombang setan. Itu hukum, nggak perlu dibantah. Demikian juga metodologi. Kalau nggak ketemu metodologi yang waris, yang aslinya, yang mutlak dari sisi Allah Ta'ala yang maha mutlak, pasti metodologi palsu atau KW. Paham ya? Kenapa? Ingat ya. Di ujung perlawananmu nanti adalah ada iblis. Mana ada manusia bisa menang lawan iblis? Iblis punya kemampuan masuk surga. Muridnya di mana-mana, keramat-keramat. Kita manusia biasa, nggak punya murid, nggak punya kemampuan terbang ke langit dan sebagainya. Iblis berupa gelombang. Mana mungkin manusia bisa menang lawan iblis? Kecuali manusia itu menggandeng guru yang di atas iblis, yaitu guru Rasulullah sendiri ya. Nah berarti metodologinya nggak sembarangan ya. Metodologi yang dibawa langsung oleh Rasulum min anfusikum. Betul? Kalau gurumu bukan Rasulullah, ya kayak mainan iblis. Betul apa enggak? Kau sholat tetap sama iblis. Kau ngaji sama iblis. Kau ibadah sama iblis. Begitu mati ternyata bukan Tuhan yang kau temui. Ternyata kau tersesat di alamnya yang lebih rendah lagi. Maka metodologi harus yang waris mutlak. Ya, kalau bukan itu atau metodologi yang manapun yang nyumbernya ke yang waris mutlak itu sah. Walaupun nggak ketemu batang pokok pangkalnya, asalkan ketemu ranting, dahan, tapi yang nyalur ke pokok batang yang pangkal itu. Tapi kalau gak nyambung, sesat. Makanya tarekat ini adalah induk dari seluruh tarekat-tarekat di dunia. Tarekat puncak, tarekat tertinggi, paling tinggi ilmiahnya, yang gak kejangkau oleh akal manusia. Nah, jadi demikian ya. Setelah teori yang ilmiah, lanjut ke metodologi yang waris. Tapi nggak selesai di situ. Metodologi itu apa? Diberikan syarat rukun, kemudian terizinkan. Yaitu apa? Kau di-upgrade dari dimensi jasmani masuk ke dimensi rohani. Rohani nggak sembarang rohani. Ditanamkan alat yaitu nur kitab dan nur iman. Nggak cukup dengan itu. Ditambahilah kaifiatnya yaitu teknik dan caranya, yaitu cara untuk menyamakan frekuensi dan gelombangmu dengan frekuensi dan gelombang gurumu. Ada istilah rabitoh.
kau hadirkan wajahnya, kau sebutlah namanya dengan menyamakan frekuensi dan gelombangnya. Nur dalam dadamu, dalam kalbumu, menghadap dengan guru nur yang di depan kalbumu, menuju sumbernya nur. Siapa sumbernya nur? Allah sendiri. Ini tentang praktek kerohanian, bukan akal sama sekali. Roh dengan maha roh. Di tengah-tengahnya adalah guru roh. Maka wajib punya guru roh. Karena nggak mungkin bisa sampai pada Allah tanpa lewat bimbingan waliyam mursyida. Falam tajidalahu waliyam mursyida. Ya kata orang, mursyid kan nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Yang kasih nama itu siapa di dalam Quran itu? Nah, Quran turun dari siapa? Dari lisan siapa? Nabi Muhammad. Nah, sudah ada nggak istilah falam tajidalahu waliyam mursyida? Dari siapa? Nabi Muhammad. Katanya ini bid'ah katanya. Alamak, baca sendiri ya. Falam tajidalahu waliyam mursyida. Rasulullah di akhir zaman nggak disebut Rasulullah, tapi mursyid. Wali yang membawa Rasulullah, bukan lagi disebut Nabi atau Rasul, tapi al-ulama atau wali yang mursyidah. Itulah disebut al-ulama waris di zaman ini, zamanmu sendiri. Nah, setelah metodologi yang waris, sistemnya harus mutlak. Ini dia. Di dalam praktek torekoh ada baiat, ada teknik zikir, ada zikir jamaah, ada suluk, dan ada bakti. Nah, jadi setelah memenuhi rukun syaratnya dan diajari kaifiat, teknik dan caranya, kemudian apa? Ya praktek dong. Semisal kau mau ke Jakarta, Tuhanmu di Jakarta. Saya tanya, sudah dikasih alatnya belum kendaraannya? Yang sudah dibaiat? Sudah. Diberitahu jalur jalannya enggak? Dikenalkan gurunya enggak? Diberi izinnya enggak? Tinggal praktek, betul ya? Nah, adaptasi dengan gelombang itu. Lewat channel wasilah itu. Nabi butuh waktu 13 tahun ya untuk Mi'raj. Nah, kita tinggal ngikut rumus hukum variabel gaya yang disampaikan oleh Nabi. Itu kita tinggal pakai, nggak perlu cari-cari lagi ya. Karena apa? Sudah absolut, sudah sah. Nah, kita tinggal pakai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Pakai saja, nggak usah pikir. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah, itu saja. Nah, di dalam sistem suluk, di dalam sistem agama itu ada namanya suluk ya. Suluk itu wajib. Nggak ada cerita agama tanpa lewat suluk. Kenapa? Suluk itu ibarat kita masuk inkubator ya. Kita masuk masa tertentu, training center, di mana kita dimasukkan ke reaktor khusus. Yang apabila misalkan ya, nah ini ada misalkan di panci, air dimasukkan panci, kemudian dipanasi. Saya tanya, jika panas yang memenuhi rukun syarat tertentu, panci ini air ini mendidih gak? Pasti gak? Pasti matang gak nanti? Nah. Itulah namanya sistem ya. Orang gak lewat suluk gak mungkin bisa naik gelombang. Itu dimampatkan manusianya, gelombangnya itu. Mau gak ada pilihan. Asalkan kau masuk suluk dengan tanpa pamrih dan hanya bertujuan untuk mencari Allah dan ridhonya. Jangan cari keramat, jangan cari sakti, jangan cari kaya. Ikuti saja jalannya. Kalau ini adalah jalan metodologi untuk mengenal Allah, ya sudah suluklah. Itu yang di dalam syair tanpa waton, itu di kalangan Nahdliyin Nahdlatul Ulama. Zikir lan suluk jangan tilali. Ada nggak itu? Ada. Sering didengarkan nggak itu? Oh sering di masjid-masjid langgar surau. Tapi tahu nggak suluk? Nggak tahu loh. Itu sekarang masa kan gitu. Berarti apa? Sudah dikasih tahu belum? Sudah.
Tapi kau nggak mau tahu, kau nggak peduli, kau nggak ambil bagian mengambil kesempatan itu, enggak? Syairnya Gus Nizam atau yang dikenal dengan syairnya Gus Dur, syair tanpa waton, di Jawa Timur dan Jawa Tengah banyak disetel. Di situ ada ojo mau ngaji syariat bloko, ya toh? Tingkat tarekat, hakikat lan makrifate. Orang ditanya, sudah masuk tarekat? Oh nggak tahu aku. Aku tahu cuma syariat loh. Gimana nih? Orang Nahdiyin kau setel, tapi kau nggak tahu, nggak mau praktek. Makanya apa? Sharing ilmu nih kan gitu. Janggap sharing ilmu nih, makrifat. Kemudian ada Al-Quran Qadim, Wahyu minul ya, tanpa tinulis iso diwaca. Kowe ngerti Quran Qadim? Gak tahu lho. Lah kowe kok ngrungokno bendina. Mesine mau rungokno iku kau analisa. Lho kok ono ngene modele? Aku belum tahu. Yo carilah tahu, betul gak? Gak cuma didengarkan, dihafalkan tapi gak ngerti plongo kaya kebo. Ya enggak? Nadiyin. Iki lho kitab laku, kitab teles kan bahasa gitu. Kitab lelakon itu ada di sesepuh NU yang kau setel tiap hari itu loh. Setiap menjelang salat 5 waktu kau setel di masjid-masjid mushola. Tapi kau gak ngerti lho piye? Gak ngerti tarekat, hakikat lan makrifat, gak ngerti ini syariat. Diajak ngaji kitab Qadim, gak ngerti kitab Qadim. Zikir lan suluk apa? Karo kudu rangkulan rino lan wengi. Rangkulan karo sapa? Karo ini bengi aku lanan karo bojoku. Goblok dudu masalah iku. Rangkulan karo bojone kabeh gelem, betul gak? Itulah guru sejati. Jangan kau pernah lepaskan guru sejati itu. Nah, makanya kemudian macam-macam di situ ya. Atine ayem rumangsa aman. Loh. Orang mendengarkannya dikasih tahu tiap hari, tapi cuek, tapi nggak mau tahu, tapi nggak mencari. Terus sini ngono salah sopo? Sudah dikasih peringatan nggak dia? Sudah. Lo itu lo nanti pasti akan kau dengarkan, hari ini pasti kau dengarkan, lihat. Bendino kok kamu rungokkan, tapi nggak kau cari. Nah itu ada kalimat zikir lan suluk jangan tilali. Nah suluk nanti hari ini ada yang berizki suluk di Jepara, di Ngeling. Suluk itu ibaratnya kalau ayah guru musik kita menyampaikan, suluk itu ibarat ulat mau menjadi kupu-kupu, ada masa dia diam sebagai kepompong. Manusia sebelum terlahir ke dunia ada masa diam di alam khusus, di mana? Di dalam kandungan. Setiap perpindahan dimensi itu ada fase inkubator ya, dimasukkan reaktor. Yang itu jika memenuhi rukun syarat sistemnya pasti jadi nggak itu? Pasti jadi. Air jika dipanaskan di dalam reaktor pasti mendidih, pasti matang, betul nggak? Nggak perlu kau tanyakan ini bisa matang apa nggak, pasti nggak itu? Pasti. Karena apa? Memenuhi rukun syarat dan sistemnya. Demikian juga manusia. Kau nggak usah pikiri dapat apa, mau bagaimana ke depan, bagaimana, nggak usah ngerti. Asal kau penuhi panggilan Tuhan untuk suluk, kau akan dirubah dengan caranya yang maha rahasia, kau nggak ngerti. Jadi saat suluk kita masuk ke alam roh murni ya. Makanya kau nggak bisa membedakan mana kenyataan dunia, mana kenyataan alam barzah. Kau nggak ngerti. Nyata gak rasanya? Nyata. Tapi yang kau alami tetap apa? Dosa-dosamu dahulu, betul gak? Muncul gak? Nyata gak itu? Nyata.
dibersihkan dari hijab-hijabmu, kesalahanmu dahulu. Nah, itu dia. Dan kemudian setelah selesai suluk, rasanya seperti kau terlahir kembali. Idul Fitri, betul ya? Betul rasanya sama dengan Idul Fitri? Dihabisi semua. 10 hari berjuang mati-matian habis-habisan. Betul Mas Romantis ya? Nah, gimana kalau manusia tanpa lewat suluk? Mana ngerti dia fase rohani, taholli itu nggak ngerti dia. Pembersihan itu ada 3 macam ya, tiga kelas ya. Dibersihkan dari zikirmu lewat zikirmu, dibersihkan lewat metafisik di dalam dirimu, dan nanti akan menjar lewat fisik di alam sekitarmu. Itu tiga-tiganya berkesinambungan. Lewat zikir ya kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersih, dan obat pembersih qalbumu adalah zikrullah. Itu membersihkan metafisik dalam dirimu. Demikian juga akan bersambung ke fisik di luar badan kasarmu. Maka jangan kaget orang yang awal-awal masuk tarekat akan merasakan proses taholli atau dibersihkan habis-habisan. Dulu cari uang gampang, sekarang sulit. Betul enggak? Dulu cari job-joban gampang, sekarang sulit. Ya Pak Kak? Nyenyek loh. Dulu apa-apa gampang, sekarang dibenci orang, ya betul enggak? Ya Pak Kak ini? Ada yang diusir, ada dipecat dari pekerjaannya, ada dimusuhi tetangganya. Loh, padahal gak ngapa-ngapain loh. Yang dihukum oleh manusia adalah hukum syariat dunia. Kalau kamu nyolong dihukum nggak? Lah kamu nggak nyolong loh. Kamu kenapa kok dihukum sama manusia sekitarmu? Kan aneh ya. Iya Pak? Itu siapa, Pak Samuel? Dia nggak nyolong loh di Purbalingga. Dia nggak menyampaikan ajaran sesat loh, tapi dimusuhi banyak orang. Iya nggak Mas Slamet? Mas Wisbah, betul Pak nggak? Dimusuhi sama tetangga. Mudah-mudahan tetangga membusuk di neraka ya. Biar saja doanya misalnya jelek-jelek nggak apa-apa, bodoh amat ya. Mudah-mudahan dia hidup abadi tapi masuk neraka ya. Nerakanya kekal baginya ya. Yang itu di Purbalingga tuh. Saya tenang-tenang saja bro. Karena ayatnya, barang siapa memusuhi kekasih-kekasihku dan jalan yang dibawanya, maka mereka adalah musuh-musuhku sendiri. Itu gak? Bodoh amat. Kau bukan lagi berhadapan dengan Mr. TM, tapi dengan Maha Guru. Inilah ayatnya ya. Allah nurus sama ya, ini ya. Cahaya di atas cahaya nanti ya. Jadi kita berhubungan dengan guru cahaya, guru yang nurnya Allah sendiri, yang tiada tolok bandingnya. Tapi proses ini sangat tinggi, sangat halus, sangat rumit. Tidak bisa dibaca oleh gelombang akal. Harus pakai roh baru bisa membaca. Roh pun gak sembarang roh. Roh yang mendapatkan alat faktor Tuhan sendiri, itu nur. Nah, selamat yang hari ini nanti akan masuk ke dalam suluk, terutama yang masuk suluk 1. Alhamdulillah dari Subang. Mana Subang? Bandung. Nah, itu Purbalingga. Madura. Nah, Jepara. Tegal. Nah, nanti ada lagi datang nggak, dari mana lagi? Boyolali. Oh iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkembangan dakwah Ta'lim Ma'rifat luar biasa ya. Karena ini ilmiah, nggak bisa dibantah orang ya. Tidak akan kau sampai pada Tuhan Allah Bapa tanpa lewat aku, kata Nabi Isa. Maka betul nggak ada orang yang membawa metodologi ini, betul nggak? Ada Rasul yang membawa jalan wasilah, betul? Mana mungkin orang bisa ma'rifat tanpa lewat wasilah, tanpa lewat teknologi, tanpa lewat orang yang membawa wasilah itu atau Rasul menabusikum. Maka ketemunya sama ma'rifat KW palsu ya, yang jelik-jelik itu ya. Nah, ada yang beledos ya tak? Nah, yang beledos, ada Buya sapi ya, sembarang ya. Ada Gus
Hahaha. Ya kan bilang gitu loh. Aku gak nyebut nama, ya gak boleh nyebut nama ya. Gak boleh nyebut nama. Ada Ustadz Abdul Komat, ya, ada. Tapi bukan Komat Adzan, Kumat jelasnya. Ustadz Abdul Kumat. Mereka ngocol agama, tapi tidak metodologi. Nggak ketemu. Pikir logik dong. Orang masak aja mesti pakai metodologi, betul nggak? Yang kata guru kami, mesti ada beras, harus ada air, mesti ada panci atau periuk, mesti ada api, mesti ada orang yang bisa masak. Kalau nggak lewat itu nggak mungkin jadi beras, nggak mungkin jadi nasi, betul nggak? Orang mau makrifat nggak tahu syarat rukunnya, maka gendruwo pun kau kira Nabi Khidir, betul nggak? Aku ketemu Nabi Khidir, ya oh iya, iya, masya Allah. Pada gendruwo pohon randu, lama. Aku ditemui Bunda Maria loh, wow, jubahnya putih ya Allah. Padahal apa? Kuntilanak. Ya alatnya dia gak ngerti. Itulah mesti ada metodologi, betul nggak? Orang ilmiah loh. Saya tanya, ngomong ini pakai metodologi nggak? Pakailah. Baru nyambung ya. Aku pakai bahasa yang sama dengan Anda. Nah, nyambung itu adalah hubungan timbal balik uplink dan downlink, yaitu namanya nyambung. Aku ngomong sama orang tidur, tajak ngomong panjang, nyambung gak sama dia? Aku curhati ayam, nyambung gak dia? Ayam, kau gak tahu hatiku sayang. Aku tuh kangen sama istriku, katanya Wak Diwan, katanya Wak Diwan di sana. Seandainya bisa dibungkuskan istriku, istri Widya, wah, katanya itu curhatnya sama ayam. Ayamnya dikarti apa toh? Plonga, ya bukan? Nah, orang nyembah Tuhan katanya dengan sholat, nyambung gak itu? Mana nyambung gak ngerti cara itu gak? Sama seperti aku curhat sama ayam, iya gak? Orang sholat nyembah Tuhan tapi gak kenal Tuhan. Yang dihadapi siapa? Sajadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Gak nyambung kan dengan Gusti Allah. Betul? Curhatnya sama siapa? Sama sajadah. Sama jemuran. Bahasanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi sedikit apa? Kompor. Utang, ya bukan lo? Nyambung gak itu? Bedas sih gak kayak ngono, ya bukan lo? Bedas sih gak pernah ngomong ngono bahasa manusia, pasti kok. Lagi ngomong bahasa manusia. Lo ngarepe mik lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenal tak kau nama Gusti Allah? Tak keplakin dasmu ya. Batukmu kerewat tak sawat sandal ya. Ini yang hilang, yaitu apa? Cara menghubungkanmu dengan Allah lewat gelombang wasilah. Sering saya sampaikan 3 pilar telah hilang. Rasulun min anfusikum, kau nggak ngerti. Yang kedua, kau tidak memakai metodologinya dan kau tidak lewat gelombang wasilahnya. Mana ngerti mereka ya? Ya kau sembah siapa? Allah. Allah yang mana? Gak ngerti. Bisa kau ingat Allah? Bisa. Kau ingat apanya? Gak ngerti loh. Jari ngomong iso. Aki besar lidikri. Kau ada link apa nih? Jenenge tok. Lah sifatnya yang mau melekat pada nama itu apa? Kamu tahu kentut gak? Saya tanya. Tut apa? Ngerti gak? Suaranya bunyinya apa gak lo? Suara karo ambune gak? Pocong tahu gak pocong? Tahu rupanya juga lo? Tahu ambune kelek? Ambune kelek, ngerti gak ya? Turun ngatus sih. Ya bukan lo? Tata kau nih. Lah kau ngerti Gusti Allah? Lah budak tahu tekmu, iya gak? Sing di Gusti Allah, budak ya. Laisa kamisli sayun emplok ngono. Lek kon gak ngerti ketemu sifat wujudnya, buyar kon ndasmu, ya gak? Padahal kerewak samene lho tetep gak iso ngerti kowe. Dia menerang sifatnya wujud. Ono wujudnya tapi wujud itu tidak Allah ya. Dia menempati wujud itu, tapi itu bukan Allah. Aku dibalik wujud itu, rahasiaku dibalik dia, kan ngono.
Sifatnya Allah yang pertama apa? Wujud. Mesin itu yang kau saksikan. Wujudnya Allah dan wujudnya Rasulullah di zamanmu sendiri. Kau saksikan bro. Bukan kau yakin, betul gak? Bukan kau pahami, bukan. Kau saksikan begini loh. Nah, karena goblok-goblok ya. Di komen ini ada yang, loh mana bisa disaksikan kalau dengan orang buta. Goblok kayak gitu. Orang buta punya cara untuk menyaksikan sendiri. Itu kan saksian dari kias, betul gak? Ketika kau bersaksi tidak dengan matamu, bisa dengan yang lainnya. Ketika ketemu dengan yang orang itu, pembawa sila itu, dengan suaranya kek, dengan apapun yang lainnya kek. Kalau orang nggak punya 5 ini, panca indera, tidak tahu yang terlihat, tercium, terbar, dan rasakan, ya mati, ya mari. Mana ada orang hidup nggak punya ini? Saya tanya. Jika dia nggak punya ini, dia bongkok. Betul apa enggak? Kalau orang nggak bisa melihat, dia pasti bisa mendengar atau mencium, meraba atau merasa. Lah ngono kok perlu dijelasno, goblok. Hanya beda titik tok loh. Ini masalah intelijensi ya. Karena mereka bodoh-bodoh, nggak kelas kita ya. Tapi nggak apa-apa lah kami bahas sedikit-sedikit. Tapi kami blokir ya. Ya nggak ada waktu lah untuk melatih manusia-manusia bodoh itu. Cuman mereka, aku tuh malu. Mereka punya kaki 2 sama kita loh. Tapi kayak binatang. Binatang kaki 2 ya. Kita manusia ya. Teman mereka binatang kaki 2. Dijak ngomong aja nggak ngerti dia ya. Jadi Islam telah rusak ya guys. Ojo bangga-bangga gue. Sing mimbar-mimbar loh. Berarti kamu kan nggak ngerti. Produk merusak kamu nggak ngerti tak? Kamu sales cerita. Barang ini luar biasa ini. Ya lu walayul alai ilmin wa amalin. Kayak peserta. Barang itu reject, rusak. Ero. Lah sing cerita gak ngerti deh barang rusak. Rusak Islam dari mana? Rusak Islam. Kehilangan 3 pilar ini. Yang ini orang gak ngerti. Ini merusak segalanya. Hubungan lu sama Tuhan gak ada. Betul? Bisa gak sholat tanpa lewat tarikat? Nggak bisa. Padahal diingatkan nggak sama Tuhan? Celakalah orang yang lalai dalam sholat. Lalai apa? Gak nyambung. Ya? Dalam sholat apa? Lali sholat? Dalam sholat. Orang yang sholat ya sembayang ini tapi gak nyambung apa? Dapatnya apa? Neraka well. Jarine apa? Neraka Walanda. Well. Ini ngadepi umat bodoh-bodoh gini harus diterangkan, dikeplakin dasi ben bangun ya. Nah, ini dunia Islam telah rusak ya, kehilangan metodologinya, mengalami the missing link. Nah, kalian jangan takut, ada Tuhan yang benar ini. Dakwah saja, sebarkan saja. Karena yang kita bangunkan adalah orang-orang tidur dalam keadaan mabok. Mabok apa? Mabok agama. Kalau mabok mention mabok tapi miring itu dia paling mentok nyungsep di got, betul gak? Makan sandalnya anaknya ya, dipangan sandal dikira apa itu ya? Sandal, tambul ya bahasa kita. Tambulnya paling sandalnya anaknya. Atau juga makan jemuran gitu. Tapi kalau mabuk agama, dia naik di mimbar cerita tentang iman, Islam, ihsan, preketek loh. Nah, ini ilmiah ya guys ya. Makanya sekarang banyak orang beragama tapi tidak kenal Tuhan. Yang penting kenal Tuhan dulu apa agama dulu? Awaluddin ma'rifatullah. Jangan cerita agama dulu kalau belum makrifat. Maka carilah metodologinya dulu. Ilmu makrifat bukan ilmu teori ya. Teori ini jauh terpisah ya. Maka ilmu ilmiah menuju makrifat kau harus praktek dulu. Lah untuk praktek harus temukan apa? Caranya itu metodologi praktek makrifat baru apa? Berbuah teori syariat yang disyariatkan. Tepuk tangan. Nah, jadi jangan kau silap dengan gaya kami yang koboyan, tapi ambillah saripati yang disampaikan oleh Mr. TM.
Ini logis apa enggak? Ini nampar dirimu apa enggak? Apakah kau telah bisa ingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un? Apakah kau bisa bersaksi akan syahadatmu itu, akan Allah dan Rasulullah? Enggak ada yang bisa apa-apa loh. Gitu kok diam, gitu kok puas, gitu kok yakin. Mudah-mudahan katanya. Nah Tuhan kok jangan dengan mudah-mudahan. Ya kalau benar, nah kalau salah bi, gak sembalik itu enggak. Camput, aku udah prank seumur hidup bilang ngono ya. Kukira aku masuk surga, terjerumus masuk neraka. Bongkok kapokmu kapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.